Oke, jumpa lagi dengan saya di video yang ketiga ini. Saya akan menjelaskan mengenai tentang tahapan riset pemasaran. Yang pertama yaitu tentang merumuskan masalah. Di video yang kedua kemarin sudah saya jelaskan mengenai tahapan-tahapan riset pemasaran, dan pada video yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang tahapan awal dalam sebuah riset pemasaran, yaitu tentang merumuskan masalah. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu merumuskan masalah? Karena memang dalam sebuah riset adalah untuk memecahkan sebuah masalah, atau riset adalah untuk menemukan sebuah solusi dalam sebuah masalah. Nah, apa definisi masalah? Nah, pada video yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa definisi masalah menurut pakar, menurut para ahli. Yang pertama yaitu mengenai menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, atau antara teori dengan praktek, atau antara aturan dengan pelaksanaan, atau antara rencana dengan pelaksana. Itu definisi masalah menurut Sugiono. Kenapa kita perlu mengetahui apa definisi itu masalah? Karena saya melihat berdasarkan pengalaman pengamatan saya selama ini, saya melihat bahwa kebanyakan mahasiswa sulit untuk menentukan judul. Karena apa? Sulit dalam menyusun skripsi, sulit dalam menyusun riset, karena yang pertama diprioritaskan oleh mahasiswa bukan masalah, tetapi judul. Yang pertama dicari itu adalah judul, bukan masalah. Itu terbalik sebenarnya. Sebuah riset, sebuah penelitian, apapun, skripsi, disertasi maupun tesis, itu semuanya harus berdasarkan masalah. Jadi tentukan dulu masalahnya apa, baru kemudian kita melakukan riset. Sama, jadi rumuskan dulu masalah, baru kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan sebuah riset. Jadi riset tanpa adanya masalah berarti kita mengada-adakan masalah. Tidak ada masalah, kita teliti. Seperti itu maksudnya. Jadi kita harus benar-benar merumuskan masalah dulu, baru kita melakukan riset. Jadi apa itu masalah? Yang seperti sudah saya jelaskan, menurut Sugiono tadi, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, atau antara rencana dengan pelaksana. Nah, ini menurut Sugiono. Kemudian ada beberapa teori lagi. Nah, ini seperti Anda lihat di samping. Menurut Prayudi Atmosudiryo, yang mendefinisikan masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan untuk dicapai, sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan. Nah, ini menurut Prayudi Atmosudiryo. Kemudian selanjutnya, menurut Roger Kaufman, mendefinisikan masalah adalah suatu kesenjangan yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ini menurut Dorothy Craig, adalah masalah situasi atau kondisi yang akan datang dengan tidak diinginkan. Nah, itulah beberapa definisi masalah menurut para ahli. Kemudian bisa kita menyimpulkan definisi masalahnya adalah masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan, itulah masalah. Maka ketika kita mau melakukan sebuah riset apapun, termasuk di materi kita ini ada tentang riset pemasaran hasil perikanan, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah merumuskan masalah, menemukan masalah, kemudian kita menyusun tahapan-tahapan selanjutnya dalam melakukan riset pemasaran hasil perikanan. Itu saja dari saya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, perlu saya tekankan bahwa ingat, dalam melakukan sebuah riset penelitian, baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi, ingat, awalilah dengan temukan masalah, baru selanjutnya adalah menetapkan judul dan menyusun laporan selanjutnya. Jangan kita mencari judul dulu, tetapi menemukan dulu masalah. Jangan mencari masalah, tapi menemukan masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah harapan, kesenjangan antara
harapan dan kenyataan. Baik, demikian dari saya video kali ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya tentang riset pemasaran hasil perikanan, tahapan-tahapan dalam melakukan riset, atau video-video yang berkaitan dengan metode penelitian pemasaran hasil perikanan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.